Minasan, konbanwa. Selamat malam semuanya. Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Ketemu lagi dengan Suranesia, tepatnya belajar bahasa Jepang gratis buat kalian semua. Nah, sekarang kita masuk ke bab ke-15, part kedua. Baik, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis ya. Jangan lupa untuk like, lalu tulis pesan ya. Silakan tulis pesan. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Suranesia. Baik, di bab ke-15, part kedua, kita akan melanjutkan pembahasan kita ya. Simaklah audio lalu isi bagian yang digaris bawahi ini. Silakan teman-teman dengarkan baik-baik ya. 今週は仕事を休んで、できるだけ人に会わないでください。辛いものはあまり食べないでください。 Baik, kira-kira apa isi bagian yang digaris bawahi ini? Dan ini adalah jawaban. Yang selanjutnya kita akan pelajari pola kalimat kata kerja naide kudasai. Contohnya, konshu wa shigoto o yasunde dekiru dake hito ni awanai de kudasai. Pekan ini Anda sebaiknya cuti kerja dan sebisa mungkin jangan bertemu orang lain. Berikut merupakan ungkapan yang digunakan untuk menyatakan instruksi atau permintaan agar tidak melakukan sesuatu. Jadi nani-nani naide kudasai adalah instruksi atau permintaan agar tidak melakukan sesuatu. Pada kalimat di atas, pola ini digunakan ketika dokter memberikan instruksi kepada pasien mengenai apa yang sebaiknya dilakukan. Pola yang disambungkan dengan kata kerja bentuk nai. Pola instruksi atau permintaan untuk tidak melakukan sesuatu ada berbagai bentuk, seperti kata kerja naide, kata kerja naide kureru, dan kata kerja naide moraimasen ka. Penggunaannya dibedakan berdasarkan hubungan dengan lawan bicara. Baik, sedikit kita bahas ya di pojok kanan bawah. Kata kerja naide kureru adalah permintaan agar jangan melakukan sesuatu untuk kita. Contohnya, osore naide kureru. Ja tolong, ya bisa tolong, jangan tolong. Lalu kata kerja bentuk nai ditambah demo ya. De moremasen ka adalah bentuk permintaan yang sangat sopan. Contohnya, kokode shashin ya. Kokode shashin o toranai de moraimasen ka. Bolehkah saya meminta Anda untuk tidak mengambil foto di sini? Kita lihat ke contohnya. Kaji desu ne, shibaraku Agishi undo shinai de kudasai. Anda menderita selesma atau masuk angin. Untuk sementara waktu, jangan melakukan olahraga berat. Baik, selanjutnya. Ofuru ni haite mo ii desu ka? Apakah saya boleh mandi? Netsu ga arimasu kara kyou wa hairanai de kudasai. Karena saat ini Anda demam, hari ini jangan mandi dulu. Nah, yang selanjutnya diharapkan teman-teman mampu untuk mengisi hal-hal penting dalam daftar isian pemeriksaan ketika berada di resepsionis rumah sakit. Baik, pada rumah sakit yang Anda kunjungi untuk melakukan pemeriksaan, Anda menerima kuesioner pemeriksaan dan contoh pengisian. Anda diminta untuk mengisi kuesioner tersebut. Mula-mula perhatikan dengan baik contoh pengisian berikut. Pastikan bagian mana yang harus diisi dan apa yang harus ditulis. Sebelum kita bahas kuesionernya, ini ada daftar kosakata. Furigana adalah cara baca dalam huruf hiragana. Seibetsu jenis kelamin. Byoki ni kakaru, menderita penyakit. Genzai saat ini.
Josei wanita, Ninshin ya, Ninshin suru, hamil. Baik, kita akan membahas mengenai kuesionernya. Baik, ini ada Shime ya. Shime artinya nama, nama lengkap, silakan diisi. Lalu Seibetsu di sini ya. Seibetsu adalah jenis kelamin. Lalu ya ini adalah tanggal, bulan, tahun ya yang lahirnya. Ini adalah umurnya ya. Selanjutnya Jusho. Jusho alamat. Telepon tetap telepon ya. Nah, yang pertama nih, Kyou wa dou shimashita ka? Apa yang sedang dirasakan saat ini ya. Nah, di sini ada demam ya, netsu. Demam, masuk angin ya. Itsuka desu ka? Ini dari kapan? Baik, kino no asakara. Dari pagi yang kemarin ya. Nah, yang selanjutnya, imamade ni oki byoki ni kakata koto arimasu ka? Nah, apakah ada menderita ya penyakit yang besar yang pernah dialami? Kalau iya, silakan dilingkari. Kalau hai, nah kira-kira penyakitnya apa ini silakan diisi. Lalu alergi wa arimasu ka? Apakah ada alergi? Kalau iya, dilingkari. Kalau hai, lingkari. Dan makanan atau minuman nih, atau obat ya, yang mengalami alergi silakan ditulis. Genzai, kusuri o nonde imasu ka? Nah, apakah saat ini sedang minum obat juga? Kalau tidak, silakan dilingkari. Kalau iya, nah nama obatnya apa di sini? Osake wa nomimasu ka? Nah, apakah di sini teman-teman minum minuman keras ya atau alkohol? Jika tidak, lingkari tidak. Kalau hai, kalau betul ya, silakan dilingkari dan dituliskan. Jadi berapa banyak dalam satu minggu ini? Nah, lalu yang ketujuh, tabaku wa suimasu ka? Apakah merokok? Kalau misalnya tidak, dilingkari yang tidak. Kalau misalnya merokok, sehari berapa batang? Nah, ini adalah kolom-kolom spesial ya, khusus untuk Josei no kata dake okotae kudasai. Nah, ini diisi hanya untuk wanita. Genzai, ninshin shite imasu ka? Apakah saat ini sedang hamil? Nah, kalau misalnya tidak, silakan dilingkari. Kalau misalnya sedang hamil, kira-kira sudah memasuki minggu keberapa. Nah, pikirkanlah gejala penyakit Anda, lalu isilah kuesioner bagian 1 dan 2. Pastikan juga maksud pada bagian isian lainnya agar Anda dapat mengisinya dalam bahasa Jepang. Silakan teman-teman latihan ya menggunakan kuesioner yang ini dan juga menggunakan bahasa Jepang. Nah, yang selanjutnya mampu mendengarkan penjelasan mengenai obat serta memahami cara penggunaan dan hal-hal yang harus diperhatikan. 4 orang berikut sedang mendengarkan penjelasan mengenai obat di apotik dalam mendapatkan pemeriksaan di rumah sakit. Obat apakah itu? Pilihlah A sampai D. Ini adalah daftar pilihan obat ya. Kita bahas satu persatu. Yang A adalah Neswo Sageru. Neswo Sageru menurunkan panas. Shekio Osairu meredakan batuk. Itami Dome menghentikan rasa sakit. Yang D, Kushami Hanamizo Osairu meredakan bersin dan pilek. Nah, silakan teman-teman dengarkan. Ini obat apa ya? 1、こちらは咳を抑える薬です。1日3回、食後に飲んでください。食後？ご飯を食べた後です。はい、わかりました。飲むと眠くなります。
飲んだ後運転しないでくださいね。わかりました。 Baik, yang kedua. 2、これはアレルギーの薬です。くしゃみや鼻水を抑えます。はい。1日1回、寝る前に飲んでください。わかりました。 Baik, yang ketiga. 3、こちらは解熱剤です。え、熱を下げるお薬です。熱が高くて辛いとき飲んでください。38度5分以上ですね。わかりました。薬を飲むときは6時間ぐらい間を空けてください。Baik, yang selanjutnya. 4、これは痛み止めです。痛くて我慢できないときに飲んでください。はい。それと飲むときはこっちの胃を守る薬と一緒に飲んでください。はい。Baik, kira-kira obat apakah ini? Ini adalah jawaban. Yang selanjutnya simaklah sekali lagi kapankah obat tersebut harus diminum. Silakan isi bagian yang di dalam kurung ini ya, dengan bilangan atau kata. Pilihlah cara yang tepat pada bagian yang kotak bersiku ini ya. Kita dengarkan lagi ya audionya. 1、こちらは咳を抑える薬です。1日3回、食後に飲んでください。食後？ご飯を食べた後です。はい、わかりました。飲むと眠くなります。飲んだ後運転しないでくださいね。わかりました。 Baik, yang kedua. 2、これはアレルギーの薬です。くしゃみや鼻水を抑えます。はい。1日1回、寝る前に飲んでください。わかりました。 Yang ketiga. 3、こちらは解熱剤です。え、熱を下げるお薬です。熱が高くて辛いとき飲んでください。38度5分以上ですね。わかりました。薬を飲むときは6時間ぐらい間を空けてください。Baik, yang terakhir. 4、これは痛み止めです。痛くて我慢できないときに飲んでください。はい。それと飲むときはこっちの胃を守る薬と一緒に飲んでください。はい。Baik, apa jawabannya? Ini adalah jawabannya. Nah, di sini ada Suraitoki, menyakitkan. Gampang dekinetoki, sakit yang teramat sangat. Yang selanjutnya simaklah sekali lagi hal apakah yang harus diperhatikan. Pilihlah jawaban dari A sampai E. Tuliskan tanda strip bila tidak mendapatkan hal yang perlu diperhatikan. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ya, daftar kosakata. Yang A. Aku jika berai aidao akemas. Memberi jeda waktu 6 jam. Yang I. Tanjo hachido. Gofung ijo no toki. Ketika demamnya lebih dari 38,5 derajat. Yang U. Iyo mamoru kusuri to isho ni mas. Minum bersama obat lambung. Yang E. Konten shinai. Jangan berkembang. Kita dengarkan lagi ya. 1、こちらは咳を抑える薬です。1日3回、食後に飲んでください。食後？ご飯を食べた後です。はい、わかりました。飲むと眠くなります。
飲んだ後、運転しないでくださいね。わかりました。Baik, yang nomor 2. 2、これはアレルギーの薬です。くしゃみや鼻水を抑えます。はい。1日1回、寝る前に飲んでください。わかりました。Baik, yang selanjutnya. 3、こちらは解熱剤です。熱を下げるお薬です。熱が高くて辛いとき飲んでください。38度5分以上ですね。わかりました。薬を飲むときは6時間ぐらい間を空けてください。Baik, yang nomor 4. 4、これは痛み止めです。痛くて我慢できないときに飲んでください。はい。それと飲むときはこっちの胃を守る薬と一緒に飲んでください。はい。Baik, kira-kira apa yang harus diperhatikan? Ini adalah jawaban. Kita mendapatkan daftar kosakata baru. Shokugo, sesudah makan. Nemui, mengantuk. Genetsuzai, obat penurun panas. Kochi, ini atau yang ini. Simak audio lalu isi bagian yang digarisbawahi ini. こちらは咳を抑える薬です。熱を下げるお薬です。胃を守る薬と一緒に飲んでください。ご飯を食べた後、飲んでください。飲むと眠くなります。飲んだ後、運転しないでくださいね。1日1回、寝る前に飲んでください。熱が高くて辛いとき飲んでください。痛くて我慢できないときに飲んでください。Baik, kira-kira apa jawabannya? Ini adalah jawabannya. Yang selanjutnya kita akan membahas kata kerja bentuk biasa atau futsuke ditambahkan dengan kata bentuk. Kochira wa sekyo osaeru kosuri desu. Ini adalah obat untuk meredakan batuk. Berikut merupakan ungkapan penjelas kata benda. Nah, jadi kata kerja bentuk biasa ini menjelaskan kata benda. Obat, ya, obat untuk meredakan. Nah, pada pola ini menjelaskan mengenai khasiat suatu. Dalam bahasa Jepang, kata untuk menjelaskan diletakkan di depan kata benda yang ingin dijelaskan. Contohnya, seiki no kusuri disambungkan dengan kata benda. Atau i kusuri disambungkan dengan kata sifat. Jadi, seki dan kusuri ini merupakan sama-sama kata benda ya. Lalu i kusuri. I ini adalah kata sifat, kusuri adalah kata. Demikian pula dengan kata kerja, frase atau kalimat yang menjelaskan diletakkan di depan kata benda yang ingin dijelaskan. Pada bagian ini kita akan mempelajari penggunaan kata benda, yaitu kusuri sebagai subjek kalimat yang digunakan untuk menjelaskan seperti apa contoh berikut. Baik, kore wa kusuri desu. Ini adalah obat. Kono kusuri wa seki o osaimasu. Obat ini untuk meredakan batuk. Bisa digabungkan menjadi kore wa seki o osairu kusuri desu. Ini adalah obat untuk meredakan batuk. Ketika menjelaskan kata benda, kata kerja yang digunakan sebagai kalimat penjelas menggunakan kata kerja bentuk biasa. Bentuk biasa adalah bentuk yang tidak menggunakan des maupun mas.
Jadi masih murni ya, murni kata kerjanya ya. Apabila bukan kalimat secara keseluruhan tetapi hanya bentuk bagian tertentu saja yang diubah, maka bagian itu disebut dengan bentuk biasa. Hal ini disebut demikian untuk membedakan dengan kalimat ragam lisan. Bentuk biasa dari kata kerja, bentuk non lampau, dan bentuk positif adalah bentuk kamus. Oleh karena itu, osaimas menggunakan bentuk kamus osairu. Nah, jadi nanti kalau misalnya teman-teman menggunakan kamus, teman-teman tidak akan menemui osaimas ya, tapi ke osairu. Ungkapan yang sering digunakan untuk menjelaskan khasiat obat yang diberikan pada bab ini antara lain adalah Netsuo Sageru, menurunkan panas. Iyo Mamoru, melindungi lambung. Seki ataupun Hanamizo Osei, meredakan batuk pilek. Catatan cara baca huruf kanji. Ini dibaca kusuri, lalu osairu, netsu, hanamizu, i, dan mamoru. Coba kita lihat contohnya ya. Korewa hanwo kusuri desu. Ini obat apa? Kusuri o sageru kusuri desu. Netsu o sageru kusuri desu. Iyo mamoru kusuri to issho ni nomite kudasai. Obat penurun panas minumlah bersama obat lambung. Ini adalah bentuk sopan dan bentuk biasa. Kata kerja non lampau. Baik, kalau bentuk sopan itu menggunakan mas dan des ya. Contohnya apa? Contohnya kelompok 1 kaimas. Lalu kelompok 2 osaimas. Kelompok 3 shimas dan kimas. Nah, kalau bentuk biasa atau bentuk kamus ya. Kalau kata kerja kelompok 1 kau, osairu, suru, dan kuru. Bentuk biasa dari kata kerja bentuk non lampau dan bentuk positif adalah sama dengan bentuk kamus. Yang selanjutnya adalah kata kerja ru maini dan kata kerja ta atau. Ichinichi ikai neru maini nonde kudasai. Minumlah 1 hari sekali sebelum tidur. Nomu to nemoku narimasu. Nonda atau unten shinai de kudasai ne. Kalau diminum, obat ini akan menyebabkan kantuk. Mohon jangan berkendara setelah minum obat ini ya. Berikut merupakan ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan urutan suatu aksi. Pada bab 8 telah dipelajari pola kata benda no maini atau atode. Pada bab ini akan dibahas penggunaan pola tersebut pada kata kerja ya. Pola maini disambungkan dengan kata kerja bentuk kamus atau bentuk biasa. Sedangkan pola atau disambungkan dengan kata kerja bentuk tak. Kenapa bentuk tak? Karena atau ini artinya setelah ya. Kalau setelah berarti kan bentuk lampau. Kalau bentuk lampau sudah pasti kata kerjanya bentuk tak. Contohnya, kono kusiri wa itsunomimasu ka? Kapan saya harus minum obat ini? Shiroi kusuri wa gohan o tabeta ato nonde kudasai. Obat berwarna putih diminum setelah makan. Kapuseru wa neru maini nonde kudasai. Obat berbentuk kapsul diminum sebelum tidur. Yang selanjutnya adalah nari-nari tokini. Kono kusiri wa itakute gamang dekinai toki nonde kudasai. Minumlah obat ini ketika merasa sakit yang sangat amat. Kata toki menunjukkan suatu waktu atau kondisi. Pada kalimat di atas, toki digunakan untuk memberikan suatu saran kesehatan atau saran dalam mengatasi penyakit. Seperti pada saat gejala apa obat tersebut sebaiknya diminum.
atau apa yang harus dilakukan ketika merasa tidak enak badan. Pada bab 10 sudah pelajari toki yang mengikuti kata benda dan kata sifat seperti koko no toki, hima no toki, isogashi toki. Pada bab 13 dipelajari bentuk kata kerja taitoki, seperti pada frase ryomeng kopi o shitai toki. Pada bab ini selain disambungkan kata kerja juga diberikan berbagai contoh. Apabila pola ini disambungkan dengan kata kerja, maka bentuk kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kamus, bentuk tak, dan bentuk nai. Pada contoh di atas, ketika ingin menjadikan sesuatu sebagai sebuah topik, maka polanya akan menjadi tokiwa. Nah, jadi, untuk menjadikan topik, maka harus menggunakan partikel wa ya. Untuk maksudnya apa nih? Apa yang sedang dibahas? Contohnya, kono kusuri wa itsu nomimasu ka? Kapan saya minum obat ini? Jadi topiknya adalah obat. Takai netsu ga deta toki nonde kudasai. Minumlah ketika demam tinggi. Kaze no toki wa atata kakuste yoku yasunde kudasai. Ketika masuk angin, usahakan menjaga diri Anda tetap hangat dan banyak beristirahat. Yang selanjutnya, mampu membaca penjelasan mengenai obat serta memahami dosis dan cara penggunaan. Anda telah berada di rumah sakit dan sedang membaca penjelasan mengenai obat yang diterima dari apotek. Di manakah hal-hal berikut tertulis? Berilah tanda pada ilustrasi. Nah, yang A adalah nano kusurika. Ini obat apa? Silakan teman-teman lihat nih, mana yang nama-nama obatnya silakan dicek ya. Surukoto. Hal-hal apa yang harus diperhatikan? Silakan teman-teman lihat terlebih dahulu. Baik, yang ini adalah bentuk obatnya ya. Lalu yang kedua ini ya, nano kusuri. Nah, ini maksudnya nano kusuri. Jadi khasiatnya apa saja. Yang selanjutnya adalah ini untuk dosisnya ya, dosis minumnya. Jawaban yang B yang ini ya. Nah, yang C adalah ini peringatannya nih. Baik, obat manakah yang dimaksud? Berapa banyak obat tersebut harus diminum? Gambarlah ilustrasi obat seperti contoh di atas pada tabel berikut. Nah, silakan teman-teman lihat obatnya, lalu berapa butir, kapan diminumnya. Silakan teman-teman gambar di sini. Ini contohnya ini nih. Nah, contohnya ini ada dua. Berarti ada dua obat yang ini diminum dan yang ini diminum. Silakan di skip video ini, coba dibaca-baca dulu, diterka-terka dulu ya. Dan ini adalah jawabannya. Yang selanjutnya adalah daftar kosakata, yoho, cara penggunaan, yoryo, yoryo, dosis. Nah, yang berikutnya adalah kanji no kotoba, kosakata kanji. Bacalah lalu pastikan arti dari kosakata kanji berikut. Silakan teman-teman berlatih ya menulis huruf-huruf kanji ini dan juga artinya ya. Bacalah kalimat berikut dengan memperhatikan kosakata kanji yang digarisbawahi. Silakan teman-teman skip video ini dan coba dibaca-baca dulu. Yang terakhir, ketiklah kosakata yang bergaris bawah di atas dengan menggunakan keyboard atau ponsel pintar teman-teman. Baik, untuk pembelajaran bahasa Jepang menggunakan buku Irdori, bab ke-15 part kedua sudah selesai. Jangan lupa untuk tinggalkan pesan
Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman yang lain ya, agar bisa mendapatkan manfaat lebih banyak dari pembelajaran kita ini. Minasan, mata nih. Stay